Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Putri Fatimah dengan NIM 2205166006. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar micro teaching dengan materi sejarah Kerajaan Singasari. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong Andri, ketua kelas. Sebelum kita belajar, mereka berdoa. Berdoa dimulai. Berdoanya dibatasi. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sudah sarapan atau belum? Belum sarapan? Siap. Nanti kalau istirahat langsung makan ya ke kantin. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Andri, ada nggak semuanya yang nggak ada hari ini? Agaknya masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Oke, berarti nggak usah diabsen lagi kalau gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Minggu lalu kalian belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya, Elisa? Seingat saya Kerajaan Kutai sih, Bu. Kerajaan Kutai, oke. Ada yang masih ingat nggak tentang Kerajaan Kutai? Ya, Ahmad Dhani? Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu Buddha tentu di Indonesia, Ibu. Ya, ada lagi yang lain? Bu, ya berkah. Seperti ada budayanya dan peninggalan-peninggalan seperti prasasti. Iya. Nah, dari peninggalan Kerajaan Kutai tersebut, kita patutnya bangga sebagai warga negara Indonesia, karena dari peninggalan budaya tersebut kita memiliki budaya yang beragam. Nah, tentunya kalian juga patutnya bangga dan harus belajar lebih semangat. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa, Bu? Iya, benar. Ada yang tahu sekilas tentang Kerajaan Singasari? Gak ada yang tahu ya? Oke, kalau gitu Ibu akan jelaskan ya. Sebelumnya kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Andri, bisa tolong bacakan yang pertama? Tujuan pembelajaran yang pertama mengingat daftar Kerajaan Singasari, kapan tahun berdirinya Kerajaan Singasari dan siapa saja raja-raja Kerajaan Singasari. Oke, yang kedua Desi, bisa menjelaskan? Mengenai bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Singasari dan bagaimana masa kejayaannya hingga peruntukannya. Langsung aja dijelaskan. Di sini pertama ada letak kerajaan dan tahun berdirinya, di mana Kerajaan Singasari ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi, Jawa Timur, dan berdiri selama 70 tahun sekitar tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kalian bisa lihat di sini ya, petanya ada di depan sini. Oke. Selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Ken Arok di tahun 1222, Anusapati di tahun 1247, Pulau Wijaya di tahun 1249, Wisnuwardana atau Rangguni di tahun 1250, dan selanjutnya ada Kertanegara di tahun 1272. Oke. Selanjutnya ada sejarah berdirinya Singasari. Nah, nama asli Singasari itu pertamanya adalah Tumapel, daerah yang termasuk dari Kerajaan Kediri. Nama Singasari pada saat itu jauh lebih dikenal. Akhirnya Tumapel digantikan menjadi Singasari. Lalu ada Ken Arok. Di sini pernah ada yang dengar nggak kisah Ken Arok dan Menderes? Ada. Nah, jadi kisahnya berawal dari Kerajaan Singasari ini. Nah, Ken Arok
itu adalah pengawal dari Tunggul Ametung, di mana Tunggul Ametung itu adalah seorang aku atau camat dari Tumapel tadi yang masih termasuk kerajaan Kediri. Oke. Lalu Kendedes ini adalah istri dari Tunggul Ametung. Nah, di sini ceritanya dan Arok itu jatuh cinta dengan Kendedes ini karena parasnya yang cantik jelita. Nah, akhirnya Ken Arok berkhianat dan membunuh Tunggul Ametung sehingga mendapatkan Kendedes gitu. Lalu selain mendapatkan Kendedes, dia juga berhasil mendapatkan kekuasaan Tunggul Ametung tadi sebagai aku. Akhirnya dia menjadi aku Tumapel selanjutnya. Tetapi Ken Arok berencana ingin berpisah dari kerajaan Kediri. Akhirnya dia menyerang ini rajanya Kertajaya dan berhasil mendirikan Singasari gitu. Selanjutnya masa kejayaan dan keruntuhan Singasari. Masa kejayaannya itu yaitu pada raja terakhirnya yaitu Kertanegara. Pada saat itu terjadi kemajuan di bidang pelayaran dan perdagangan rempah-rempah hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Lalu ada keruntuhannya itu mulai dari ancaman kewilayahan, di mana itu raja kewilayahan itu adalah Raja Maluda yang mendengar bahwa Singasari ini memiliki kekuasaan yang banyak di daerah-daerah sini. Jadi dia sebenarnya ingin menguasai, maksudnya itu ingin Singasari itu mengakui bahwa dia itu termasuk dari dari kerajaan kewilayahan gitu. Oke. Lalu sebelum itu Raja Kertanegara menolak perintah dari Raja Kewilayahan untuk mengakui daerah kekuasaan itu. Lalu sebelum itu Raja Kewilayahan ingin mengancam Singasari bahwa akan mengirim pasukannya untuk menyerang Singasari. Sebelum itu ada Jayakatwang dari Belanda yang berhasil menaklukkan Kertanegara dan mengakhiri riwayat Singasari. Jadi sebelum pasukan Mongol datang, terlebih dahulu Jayakatwang menyerang Singasari dan akhirnya tidak gitu ya. Karena kalian sudah menyimak penjelasan ibu, mungkin supaya kalian tidak bosan dan lebih paham lagi, ibu akan memutarkan video pembelajaran. Lola, sebelumnya kita pernah membahas tentang kerajaan Hindu kan? Iya, tapi masih ada beberapa kerajaan Hindu yang mempengaruhi bangsa kita. Iya, sekarang kita bahas kerajaan Singasari dulu yuk. Kerajaan Singasari terletak di daerah Singasari, Kota Malang di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan memerintah tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Setelah wafat, digantikan Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah Anusapati, Singasari dipimpin oleh Panji Sonjaya selama beberapa bulan. Kemudian antara tahun 1248 hingga 1268 Masehi dipimpin oleh Ranggauni. Tahun 1268 sampai 1292 Masehi, Singasari diperintah oleh Kertanegara yang bercita-cita mempersatukan
negara, raja dari Cina bernama Kubilai Khan menuntut agar Singasari mengakui kekuasaan Cina loh. Untungnya Kertanegara menolaknya. Lalu Kubilai Khan tersinggung dan membawa banyak pasukan untuk menyerbu Singasari. Di tahun 1292 Masehi, sebelum pasukan Kubilai Khan datang, Singasari diserang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Akibatnya, Kertanegara gugur. Iya, bersamaan dengan itu berakhirlah riwayat Singasari. Tapi sebelum wafat, Kertanegara Oke. Nah, setelah menyimak video dan penjelasan ibu tadi, sekarang ibu mau tanya jawab nih. Tapi sebelumnya, di sini kalian ada yang belum paham nggak dengan materi yang tadi sudah ibu jelaskan? Kalau belum paham, silahkan bertanya ya. Saya Bu, ada Elisa. Saya mau nanya Bu, mengapa bisa Jayakatwang itu dengan mudah meruntuhkan kerajaan Singasari? Nah, pertanyaan yang bagus. Alasannya itu karena pada saat itu kan ada ancaman Kubilai Khan. Nah, otomatis dari kerajaan Singasari itu mengirim pasukannya ke luar daerah untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Akhirnya pertahanan di dalam kerajaan lemah sehingga Jayakatwang dapat dengan mudah meruntuhkan Singasari. Begitu, apa sudah jelas ya Lisa? Paham Bu? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang mau bertanya sekarang. Nah, di mana letak dan kapan tahun berdirinya Singasari? Saya Bu, Ya, Zidan. Singasari terletak di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Berdiri selama 70 tahun dari tahun 1222 sampai 1292 Masehi, Bu. Iya, benar. Tangan dulu untuk Zidan. Ibu mau bertanya lagi nih, Zidan. Siapa saja sih raja-raja kerajaan dari Singasari? Saya tahu ya cuma Sari Hidayah, Bu. Kurang tepat ya, kamu harus belajar lagi ya Zidan. Oke, kalau coba deh. Udah diam-diam, tenang ya. Coba deh Cici jawab. Jadi raja-raja kerajaan Singasari Ya. ada Ken Arok, ada Sabandi, Wijaya, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Iya benar, tepuk tangan dulu Cici. Oke, sekali lagi nih Ibu mau bertanya. Nah, kira-kira nama awal dari Singasari itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Gak ada? Oke, coba Ramadhani. Maka Ibu, Iya benar, tepuk tangan untuk Ramadhani. Oke, kalau begitu sekarang Ibu ada tugas kelompok. Di sini ada 4 kelompok yang dimana kalian akan menjelaskan tentang kerajaan Singasari tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke, silahkan diskusi bersama kelompoknya ya. Kalau ada yang belum dipahami, tanya aja sama ibu ya. Baik, Bu. Oke. Ya? Ini raja-raja awal, ini raja-raja awal. Iya benar. Kalau sampai raja terakhirnya ya Pri Kertanegara, nanti dibaca aja ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Sini ada yang mau bertanya? Iya. sejarah sendiri menjelaskan mengenai kisah Ken Arok dan Ken Dede. Iya benar. Saya jelaskan ya. Oke. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Sudah Bu. Oke. Kalau gitu silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan materi. Ya silahkan ya cepat. Silahkan.
Singosari itu terletak di sebelah timur Gunung Kawi, Jawa Timur. Nah, berdiri selama 70 tahun dari tahun 1222 sampai 1292 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Ken Arok sebagai raja pertama Singosari. Diskusi kami tentang raja-raja kerajaan Singasari adalah Ken Arok sebagai raja pertama memimpin pada tahun 1222. Kemudian Anusapati, anak dari Tunggul Ametung sebagai raja kedua menggantikan Ken Arok pada tahun 1247. Terus Ojaya, anak dari Ken Arok menggantikan Anusapati sebagai raja ketiga pada tahun 1249. Kemudian Wisnuwardana, anak dari Anusapati menggantikan Tohjaya sebagai raja keempat pada tahun 1250. Terakhir Kertanegara, putra dari Wisnuwardana menjadi raja terakhir Singasari pada tahun 1272. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang sejarah berdirinya Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi karena misinya untuk menikahi Ken Dedes, istri Tunggal Ametung. Ken Arok adalah pengawal setia Tunggul Ametung yang saat ini merupakan aku hukum apel di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan berhasil mendapatkan Ken Dedes. Lalu dia ingin memisahkan Singasari dari Kediri. Dia akhirnya menaklukkan raja Kediri yang bernama Kertajaya, dan akhirnya Ken Arok berhasil mendirikan Singasari dan menjadi raja pertama. Oke, kelompok 4. Masa kejayaan dan keruntuhan Singasari. Kerajaan Singasari itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, yaitu antara tahun 1272 hingga 1292 Masehi dalam bidang pelayaran dan perdagangan rempah, serta hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1292 ketika Jayakatwang dari Kerajaan Kediri berhasil menurunkan Kertanegara. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya dari kelompok. Silakan duduk ya. Oke. Ya. Berarti di sini kalian sudah paham semua ya. Oke. Kalau gitu karena mengingat waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Andri pimpin doa dulu. Sebelum kita menuju pelajaran, kita berdoa dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video praktik yang bisa saya tampilkan. Saya Alia Putri Fatimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.